Ketika aku balikkan lagi wajahku ke arah depan, sekilas aku melihat sebuah bayangan. Bayangan seseorang dan ya, dari bayangannya ada kepala, bahu, badan seperti manusia. Dan itu masih berjalan agak cukup jauh dariku. Karena berada di pinggir jalan yang cukup gelap, jadi kulihat seperti bayangan hitam dan berjalan membelakangiku. Dari cara berjalannya sepertinya seorang perempuan. Ketika semakin dekat, iya jelas. Dari belakang terlihat itu perempuan dengan rambut panjang sedang berjalan. Dia memakai celana jeans, sandal, dan kaos lengan panjang berwarna merah. Ketika aku hampir mendekatinya, perempuan itu berjalan namun langkahnya itu menyerong dan berjalan ke tengah jalan. Iya, dari pinggir sebelah kiriku dia terus berjalan sampai akhirnya ada di tengah jalan dan menghalangi jalanku. Refleks aku memencet klakson. Ketika aku pencet klakson, orang itu tidak bereaksi apa-apa. Aku pun perlahan melewatinya sambil bilang, "Jalannya di pinggir jalan teh, jangan di tengah." Begitu kataku sambil melewati perempuan itu. Dan belum begitu jauh aku melewati perempuan itu, tiba-tiba perempuan itu berteriak, "Tunggu," katanya. Refleks aku menghentikan motorku. Aku berhenti, menengok ke arah perempuan itu. Perempuan itu berjalan perlahan mendekatiku. Terlihat jelas gini wajahnya. Mukanya putih, matanya agak sayu. Tidak terlalu kurus, dan ya sebagai lelaki normal aku bisa bilang perempuan itu cantik. Setelah mendekatiku dan berdiri di sebelahku, dia bilang, "Tolong anterin." "Antar kemana?" Begitu jawabku. "Saya lagi buru-buru, mau cepat pulang ke Cimahi." Begitu kataku. Perempuan itu hanya bilang, "Ikut sampai depan saja, A. Kan searah." Begitu katanya. Ya, akhirnya aku pun mengizinkannya untuk ikut dengan motorku. Dia naik duduk di jok belakang. Aku melajukan lagi motorku. Sambil berjalan, aku kembali menanyakan, "Teteh mau turun di mana? Di sebelah mana?"
Setelah agak cukup jauh, baru dia memberikan respon. Mengangkat tangannya, menunjuk ke arah sebelah kiri, dan dia bilang, "Mau berhenti di situ, A?" Aku sempat kebingungan karena yang dia tunjuk itu tempat yang gelap, dan pastinya aku tahu tempat itu sudah tidak beroperasi lagi, tutup dan kosong. Saat itu aku tidak terlalu curiga karena ya mungkin ada gang atau ya rumah di dekat situ. Tapi aku coba yakinkan lagi. "Teh, benar. Turun di situ, Teh. Itu kan tempatnya kosong. Teteh rumahnya di sebelah mananya? Biar saya anterin sampai rumah aja deh." Begitu kataku mencoba menawarkannya. Lalu dia pun berbisik padaku. "Iya, di situ. Masuk aja. Nanti ada pohon besar. Saya tinggalnya di situ." Refleks aku menengok ke arah belakang, dan ketika kulihat perempuan itu tiba-tiba saja tertawa cekikikan sangat melengking di telingaku. Dan wajahnya kini berubah. Terlihat wajahnya menjadi sangat kurus seperti tidak berdaging, hingga membuat bola matanya terlihat sangat jelas melotot membelalak sambil tersenyum menyeringai dan cekikikan. Sosok itu terlihat memakai baju merah panjang selayaknya kuntilanak merah, dan tertawanya masih terdengar melengking. Dan tiba-tiba saja kedua lengannya memelukku dari belakang. Terasa kuku-kukunya yang panjang di perutku. Seketika itu refleks aku rem motorku hingga akhirnya aku pun terperosok jatuh dan hampir saja masuk ke selokan. Ketika aku terjatuh dan kulihat lagi, sosok itu sudah hilang. Rem mendadak membuatku terjatuh. Hingga tak lama ada beberapa orang yang datang menghampiriku. Kulihat dia memakai baju security, dan ada beberapa warga lainnya juga. Mereka bertanya kenapa, padahal saat itu tidak ada kendaraan atau apapun. Tapi tiba-tiba saja aku terperosok jatuh. Aku bilang aku melihat sosok kuntilanak merah di boncengan motorku itu. Warga dan beberapa orang yang ada di sana saling bertatapan, seakan-akan tahu kalau hal itu mungkin sering terjadi juga. Salah satunya berkata, "Kalau lewat jalan sini makanya jangan melamun. Apalagi tengah malam seperti ini. Pikiran jangan kosong." Ya, makhluk-makhluk seperti itu di daerah sini cukup banyak dan kadang jahil mengganggu. Aku pun mengiyakan dan bilang ya mungkin karena aku kelelahan dan sempat melamun juga saat itu, mengantuk. Hingga akhirnya seperti ini. Sebuah pembelajaran yang aku ambil. Dimanapun kita berada,
Apalagi dalam perjalanan, lebih baik kita fokus dan tidak memikirkan hal-hal aneh atau hal-hal lain. Karena bisa saja hal yang kualami ini terjadi pada kamu yang sedang mendengarkan.